Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ke pertemuan ke-9. Kita udah mulai memasuki topik yang berkenaan langsung dengan kalkulus, yaitu pendahuluan limit. Jadi, Ibu share screen. Kita berbicara mengenai definisi limit dan pengkajian mendalam mengenai limit. Bentar, Ibu siapkan penteknya dulu. Oke. Oke. Di sini pendahuluan limit, bahasan di bab sebelumnya itu disebut dengan prekalkulus atau prakalkulus ya. Jadi belum masuk kalkulus mengenai himpunan bilangan real itu dan lain-lain, fungsi gitu ya, definisi fungsi. Pokoknya yang kita bahas sebelum kuis itu adalah prakalkulus. Kenapa perlu dibahas dari awal udah dibilang karena bab tersebut memberikan fondasi dasar untuk kalkulus, tapi bukan kalkulus gitu. Jadi kita sekarang bertemu dengan ide baru yang penting yang dinamakan limit. Ide ini yang membedakan kalkulus dari cabang matematika lainnya. Kita bisa definisikan kalkulus bagaimana berikut ini. Kita bisa katakan kalkulus itu adalah mempelajari limit atau pembelajaran mengenai limit. Karena kalau nanti kita lihat turunan dan integral juga asalnya sebenarnya dari limit gitu. Kita memahami dulu pengertian limit secara intuisi, secara mendalam, kemudian setelah itu kita bisa mencari turunan berdasarkan konsep limit gitu. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang membawa kita kepada konsep limit. Konsep limit itu adalah pusatnya dari banyak masalah dalam bidang fisika, bidang teknik, dan juga bidang sosial gitu. Pertanyaannya begini, apa yang terjadi pada fungsi f(e) kalau x-nya semakin dekat ke beberapa konstanta C? Adakah variasi dalam hal ini? Tapi ide dasarnya sama sebenarnya. Misal kita punya objek yang bergerak ke depan dan kita tahu posisinya di suatu waktu. Kita notasikan posisinya di saat T itu adalah ST. Seberapa cepat objek bergerak di T sama dengan 1. Kita bisa formulasikan jarak sama dengan rata-rata kali waktu gitu ya. Ya, rata-rata kali waktu. Atau kita tahunya ya kan speed, kecepatan itu adalah jarak per waktu ya kan. Jadi untuk menentukan speed, jadi kecepatan perubahan posisi pada interval waktu, kita buat rumusnya ini ya kan. Udah kita ketahui dari dasar-dasar fisika juga gitu. Kita sebut ini adalah average, rata-rata ya. Jadi kecepatan rata-rata pada interval. Karena seberapa kecilnya interval itu kita tidak akan pernah tahu kapanpun kecepatannya konstan sepanjang interval tersebut. Misal kalau kita punya interval tutup 1-2, kecepatan rata-ratanya ya kita kurangin aja ujung-ujungnya 2 dikurang 1. S2 min S1 per 2 min 1. Sepanjang interval 1 dan 1,2 masukkan kalau 1, ini nih dan seterusnya. Seberapa cepat objek bergerak
di waktu T sama dengan 1, untuk memberi arti pada laju instan ini, kita harus membicarakan mengenai limit dari kecepatan rata-rata pada interval yang lebih kecil, lagi dikecil-kecilkan terus intervalnya. Ya. Kita bisa menentukan luas segi 4 dan segitiga dengan menggunakan rumus dari geometri, ya kan? Tapi bagaimana dengan daerah pada batas kurva, misalnya lingkaran gitu kan? Kan ada batas kurvanya. Archimedes ini memiliki ide tersebut di 2000 tahun yang lalu. Bayangkan ada poligon reguler, poligon yang sisi-sisinya sama panjang, yang dimasukkan ke dalam circle. Lupa lah Ibu, masih gambarnya ya. Ibu malah ngasih gambar yang lain ini. Ini Archimedes bisa menentukan luas dari poligon reguler itu dengan n sisi. Dengan mengambil poligon reguler itu lebih banyak sisi-sisinya. Ya, jadi mampu mengaproksimasi luas lingkaran pada level keakurasian yang diinginkan. Ini bagaimana cara mencari lingkaran gitu ya, cara mencari lingkaran luasnya. Dia pakai poligon, jadi ada segi 4, segi banyak di dalam lingkaran-lingkaran tersebut gitu ya. Sehingga bisa dicari masing-masing gitu dan bisa diaproksimasi. Dengan kata lain, luas lingkaran adalah limit dari luas poligon yang masuk di dalam lingkaran tersebut sebagai N ya. Jadi jumlah sisi dalam poligon yang meningkat tanpa batas. Jadi poligon itu memiliki sisi-sisinya. Sekarang kalau kita punya fungsi y(f(x) dengan x-nya antara A dan B, jika grafiknya adalah garis lurus, panjang kurva pasti mudah ditentukan. Pakai apa? Pakai rumus jarak aja gitu kalau garis lurus. Tapi gimana kalau grafnya bentuk kurva gitu? Berarti kalau sudah kata-kata kurva berarti selain garis lurus ya. Kita bisa tentukan sebanyak mungkin titik sepanjang kurva dan kita hubungkan titik-titik tersebut dengan segmen garis. Lihat di gambar 2 di buku ya. Kalau kita jumlahkan panjang dari segmen-segmen garis ini, kita akan mendapatkan sigmanya yang kira-kira merupakan panjang dari kurva. Kenyataannya panjang kurva itu yang kita maksudkan adalah limit dari jumlah panjang segmen garis ini sebagai jumlah dari segmen garis yang meningkat tanpa batas. Ya. Kemudian ada pengertian yang lebih intuitif. Misalnya ada fungsi seperti ini. Catatan ini akan tidak terdefinisi kalau x-nya sama dengan 1 ya kan, karena penyebutnya akan jadi 0. Karena titik ini memiliki bentuk 0/0, ini 0/0. Kalau kita masukkan nilai x sama dengan 1-nya, 0/0, yang tidak akan punya arti juga. Akan tetapi kita masih bertanya, apa yang terjadi pada f(x) kalau x-nya mendekati 1? Atau lebih tepatnya, jika f(x) mendekati beberapa bilangan tertentu, sebagaimana x mendekati 1, gitu ya. Apakah x akan mendekati bilangan tertentu kalau x-nya mendekati 1? Untuk mendapatkan jawaban, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita hitung beberapa nilai f(x) untuk x yang dekat dengan 1. Jadi nilai x-nya dekat aja dengan 1, tapi bukan 1. Kemudian kita bisa tunjukkan bahwa nilai ini dalam diagram skematik. Lalu kita sketch grafik f(x)-nya. Kalau semuanya sudah dilakukan, hasilnya dilihat di gambar ini. Nih kita buat beberapa nilai yang dekat dengan 1 aja ya. Berarti bisa 0, sekian atau 1, sekian gitu. Lihat nilainya semua menuju ke ini 30 lebih gitu. Kalau
ini berapa gitu ya. Nih nilainya ya kan, mendekati gitu, dia mencarnya ke sini. Kalau skematik diagramnya ini tabelnya, ini grafnya seperti ini. Nah gitu. Pada saat X sama dengan 1 ini menuju 1 ini dekat ke sini semua dia. Mendekati 3 semua ya kan. Kalau kita gambar grafiknya. Tapi tidak akan sama dengan 3. Karena apa? Karena pada saat X sama dengan 1 ini kan malah jadi tak hingga. Gitu. Tapi kalau kita lihat limitnya, dia mendekati suatu nilai semua. Nih lihat grafiknya di sebelah kanan ini kan deket gitu kan. Tapi tidak akan menyentuh 3 gitu. Ini kalau kita rincikan lagi, misalnya 1,0001 lagi pasti mendekati 3. Atau ini 0,9999 gitu. Bisa dicari, pasti mendekati sih. Ya. Jadi kalau dari informasi yang dilihat di grafik dan juga dari tabel, kita punya kesimpulan nih. Fx itu mendekati 3 kalau X-nya mendekati 1. Dalam simbol matematik kita tulisnya seperti ini. Limit X menuju 1 dari fungsinya sama dengan 3. Jadi bacanya limit sebagaimana X mendekati 1 dari X pangkat 3 min 1 per X min 3 adalah 3 gitu. Ya. Sebenarnya cara mencarinya kan gimana? Ada kan caranya nih. Nih caranya ya kan, gimana dia bisa dapat 3. Nanti ini ada di pertemuan berikutnya teknik-teknik mencari limit ini. Ya. Untuk menjadi algebrais gitu, ahli aljabar yang baik, yang mengetahui bagaimana memfaktorkan beda dari kubik. Nah, ini kan kubik nih, ini kan polinomial dalam bentuk kubik karena pangkat 3. Kita bisa provide nih better evidence, kita bisa memberikan bukti yang lebih baik, bukan sekedar menggambarkan dan mentabelkan. Gimana dapat faktor ini? Pakai metode Horner ya kan. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ya dia pasti nanti saling habis dengan ini, berarti kita tahu nih, kita anggap, oh sorry Ibu, kerapetannya buat Hornernya. Oke. Berarti ya 1, ini 1, 1, 1, 1, 0 gitu ya. Kita udah tahu nih, berarti akarnya adalah, faktornya adalah X min 1, X kuadrat plus 2X plus 1. Ya udah, kalau ini kan tidak akan mungkin ada terjadi 0 per 0 lagi. Tinggal masukkan nilai menuju satunya, 1 ditambah 2 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 1. Oh sorry, 1 kuadrat ya, 1 ya. Kenapa 2X? X saja. Oke. 3. Gitu ya, itu dapatnya. Kalau kita jelaskan dengan gambar, seperti ini hasilnya. Kalau kita sebagai seorang yang mampu melakukan manipulasi aljabar, walaupun kita bukan algebrais gitu ya, bukan ahli aljabar gitu, tapi kita insya Allah mampu melakukan manipulasi-manipulasi aljabar yang penting. Jadi satu-satunya manipulasi yang diperbolehkan, yang halal gitu, adalah manipulasi aljabar. Namanya aja manipulasi aljabar, tapi artinya melibatkan serangkaian step, tahapan, langkah menyelesaikan bentuk-bentuk aljabar gitu ya. Itu namanya manipulasi aljabar. Manipulasi lain berdosa. Jadi catatan nih, X min 1 per X min 1 akan sama dengan 1 sepanjang X-nya tidak sama dengan 1. Hal ini membuktikan langkah kedua. Langkah ketiga tampaknya akan lebih masuk akal lagi. Pembuktian yang lebih jelas itu akan ada nantinya. Ya, yakinkan bahwa kita ini ada di bahasan yang tepat. Kita harus punya pengertian yang jelas apa arti limit. Di sini ada usaha awal kita dengan mendefinisikan limit. Nah, ini definisi limit secara intuitif.
Untuk mengatakan limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L, artinya saat X dekat tapi berbeda dari C, maka Fx-nya dekat dengan L. Catatan bahwa kita tidak perlu melakukan sesuatu apapun di C. Fungsi F tidak perlu didefinisikan di C sama sekali. Ya. Bukan seperti dalam contoh Fx ini tadi yang kita baru lihat juga gitu. Maksud limit ini dihubungkan dengan perilaku fungsi dekat C, bukan di C ya. Jadi dekat. Jadi kalau X approach, X mendekati itu dekat aja dengan C-nya, tapi bukan di C. Pembaca itu harus yakin untuk membatasi penggunaan kata-kata near, menggunakan kata near, dekat. Apa arti dekat? Berapa dekat sih si dekat itu gitu ya? Berapa dekat untuk dikatakan dekat? Kan nggak jelas gitu. Untuk dapat jawaban yang tepat, kita harus mempelajari subbab berikutnya. Nanti juga ada beberapa contoh yang akan membantu kita mengklarifikasi maksud dari limit. Oke. Nah, misalnya kalau kita minta mencari limit X menuju 3 dari 4X min 5, bila X itu dekat dengan 3, 4X min 5 akan dekat dengan ya 4 dikali 3, masukkan, substitusikan nilai 3-nya ini, min 5, 7. Jadi kita tulis 7 hasilnya. Ingat sebelum kita mensubstitusikan nilai X menujunya berapa, tulisan limit ini harus kita tulis nih, kayak gini nih. Kan belum melakukan substitusi, terus limitnya ini harus ditulis terus. Jadi ya. Ini contoh 1, ini cukup simpel yang bentuk nomor 1 ini. Kalau yang nomor 2, nih lihat, ingat seperti yang contoh tadi, yang kalau kita gambar grafiknya tadi, kalau kita substitusikan nilai X-nya 3, maka fungsinya menjadi tidak terdefinisi di 3. Tapi supaya limit ini ada, apa yang terjadi kalau X-nya mendekati 3? Kita bisa gunakan kalkulator nih kalau kita lihat. 3, sekian dengan 2,9 sekian kita cari nih. Tapi bisa sih, kita bisa lakukan cara itu gitu ya, maksudnya kita cari nilai yang mendekati 3 berarti 3,0 sekian atau 3,1 sekian dan 2,9 sekian gitu. Kita cek seperti tadi di tabel, boleh seperti itu. Tapi lebih baik kalau kita gunakan sedikit aljabar untuk menyederhanakan masalah. Artinya ini bisa kita faktorkan ya kan? Kalau kita faktorkan berarti dia bisa cancel ini. Ya, di kanselasi, jadi tinggal ini berarti mendekati 5. Kalau kita coba pakai tabel pasti terlihat. Hasilnya selalu mendekati 5. Kanselasi atau cancel dari X-3 di langkah kedua itu legitimate, artinya boleh, valid. Karena definisi dari limit mengabaikan perilaku di X sama dengan 3 gitu. Ingat, X-3 per X-3 kan sama dengan 1. Sepanjang X tidak sama dengan 3. Jadi boleh kita buat seperti ini tuh boleh. Oke. Contoh lain, bagaimana kalau diminta menentukan sin X per X? Tidak ada yang bisa algebraic, langkah aljabar yang bisa menyederhanakan soal ini. Tentu kita tidak boleh juga cancel X, nggak boleh. Sin X ini bukannya sin kali X, sin harus ada apa gitu ya. Jadi bukan sin kali X gitu, nggak bisa digini, nggak boleh gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Ya. Untuk menggunakan kalkulator sendiri dalam bentuk radian gitu ya, kita bisa cek nilai di tabel ini. Nih lihat. Pada saat 1 nilai 0, ini mendekati 1 semua. Ya, negatifnya juga. Nah, menunjukkan bahwa plot dari Y sama dengan sin X ini seperti ini, menuju 1. Tapi tidak ada nilainya, nilai lubang.
berlubang artinya tidak, gitu ya. Jadi sin X per X kita tahu nih adalah limitnya adalah 1. Ya. Kemudian tidak ada limit di suatu lompatan. Misalnya kita disuruh menentukan limit X menuju 2 dari fungsi bilangan bulat terbesar X. Ingat kembali, fungsi bilangan bulat terbesar adalah menunjukkan bilangan integer atau bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Section 05 ya. Grafik Y, fungsi bilangan bulat terbesar ditunjukkan di gambar ini. Ini adalah fungsi tangga. Ya, lihat ini. Tanda yang berlubang artinya tidak ada nilainya, tidak terdefinisi di selang itu. Jadi dia yang sebelah kiri. Ya. Lihat, untuk semua bilangan X yang kurang dari 2, tapi dekat dengan 2, bilangan bulat terbesar dari X akan 1. Gitu. Jadi kalau misalnya bilangan bulat terbesar dari 1,3, ya kan, karena pembulatan ke bawah dia tetap 1. 1,5 pun 1 gitu. Ini ada tanda lain ya. Kalau di buku kalkulus ini dibuatnya seperti ini. Ibu lupa udah jelasin apa namanya, udah ngasih tahu kalian atau enggak gitu ya. Karena banyak yang diajari kalkulus ini. Terlupa-lupa Ibu. Tandanya bisa seperti ini, tapi beberapa standar, bukan beberapa, tapi standar internasional fungsi bilangan bulat terbesar itu seperti ini, floor ya. Floor nama lainnya. Floor function atau fungsi floor. Lantai, makanya yang punya tutupnya lantai, karena akan kebalikan dengan ceiling. Fungsi bilangan bulat terkecil. Ya, ini namanya ceiling. Ceiling kan ini apa? Langit-langit gitu ya. Ceiling function ini ya. Kalau ini floor function. Tapi di buku kalkulus ini sendiri yang buatnya seperti ini gitu ya fungsinya. Kalau ngeliat di equation di Microsoft Word nggak ketemu bentuk kayak gini. Yang ada yang ini fungsi floor atau ceiling ini sama aja. Maksudnya seperti itu. Grafiknya selalu berupa stepwise tangga. Stepwise function. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau kita cari tadi, ya kalau 1,7 ya tetap juga gitu, mendekati 1. Tapi kalau udah 2, nilainya 2. Kalau udah 2, nilainya ya 2. Kalau 2,1 ya 2 gitu, udah berbeda gitu ya. Jadi dekat dengan 2, karena kalau X-nya 2, kalau dekat dengan 2, ya 2 dia sudah berubah gitu. Apakah X dekat dengan bilangan tunggal L kalau X-nya dekat dengan 2? Tidak. Tidak peduli jumlah apa yang kita berikan untuk nilai L, akan ada selalu X yang secara sebarang dekat dengan 2 di satu sisi atau sisi lainnya, di mana X berbeda dari L setidaknya setengahnya. Jadi kita buktikan, kita simpulkan bahwa X menuju 2 dari bilangan bulat terbesar X itu tidak ada gitu. Di 2 ini tidak ada nih, lihat berlubang itu. Karena akan berbeda kalau kita lihat dari kiri dan kita lihat dari kanan. Karena nanti ada limit kiri, limit kanan. Kita ngelihatnya dari kiri, kita ngelihatnya dari kanan gitu. Untuk tahu limit kiri dan kanannya memang kita harus tahu grafiknya. Untuk tahu nilai limit kiri dan kanan itu ada atau enggak gitu ya. Jadi limit X menuju 2 dari fungsi bilangan bulat terbesar X itu tidak ada. Kalau kita cek balik, kita akan lihat bahwa kita tidak mengklaim bahwa setiap limit yang kita tulis itu harus ada. Jadi bisa saja tidak ada. Gitu ya. Setelah kita lakukan manipulasi aljabar misalnya, ternyata nggak bisa. Setelah kita cek limit kiri dan limit kanannya, ternyata juga tidak ada. Gitu. Untuk dikatakan ada, ya limit kiri harus sama dengan limit kanan gitu. Oke. Nah, ini berhubungan dengan Ibu bilang tadi, limit satu sisi. Satu sisi berarti ada yang dilihat dari kiri, ada yang dilihat dari kanan. Bila fungsi punya jump, lompatan, sebagaimana fungsi bilangan bulat terbesar di setiap bilangan integer di contoh tadi, maka limit tidak akan ada di titik yang jump, yang berlompatan seperti itu. Fungsi yang demikian memberikan kita pada pendahuluan mengenai limit satu sisi.
Misalkan X menuju C plus, itu artinya bahwa X mendekati C dari kanan. Kalau C-nya min berarti X mendekati C dari kiri. Jadi ngeliatnya dari kiri, lihatnya dari kanan. Ya seperti ini, gambar ini tadi. Nih, ini kan kalau dari 2 kita bisa lihat dari kiri. Dari kiri nilainya 1. Tapi kalau dari kanan kita ngelihatnya adalah 2. Nih nilai limitnya. Ini. Jadi 2 min 2 plusnya berbeda. Ya. Nih limit sisi kiri atau sisi kanan, atau limit kiri, limit kanan. Untuk mengatakan limit X menuju C dilihat dari kanan, fx sama dengan L artinya bila X dekat tapi ke kanan dari C, maka fx-nya dekat dengan L. Sama kalau X menuju C dari kiri, artinya bahwa X itu dekat tapi dari kiri C, maka fx dekat dengan L. Jadi bila limit X menuju 2 dari bilangan bulat terbesar X tidak ada, nah ini Ibu bilang, bisa dicek melalui grafik tadi. Kalau dilihat dari 2 dari kiri, dia 1 kan. Kita lihat lagi gambar kita. Nih, kita mau menentukan ini nih. Kalau dilihat dari kiri kan dia nilainya 1 semua nih. Ini kan 1, Ibu tadi bilang nih. Contohnya 1,5, 1. 1, 1. Tapi pada saat 2 dia udah berubah jadi 2. 2, 2, 2. Jadi limitnya kalau dilihat dari kiri 1, dilihat dari kanan 2. Gitu. Ya, nih. Jadi kita percaya kita bisa dapatkan teorema berikut ini, cukup masuk akal. Limit X menuju C, fx sama dengan L akan sama dengan L jika dan hanya jika, nih Ibu bilang tadi, dia akan ada kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kalau nggak ada, kalau nggak sama berarti tidak ada. Gitu. Oke, ini latihan bab ini. Oh, ini mudah ya. Tadi yang Ibu bilang limit X menuju 3 dari X min 5 ya, tinggal masukkan aja nih nilainya, 3 min 5 min 2. Sama ini juga, berarti sama dengan berapa? 1 min 2 min 1. Min 1. 3 ya. Oke. Nih, tentukan limitnya. Dalam berbagai kasus, kita bisa lakukan beberapa manipulasi aljabar. Kalau kita cek dulu gitu loh, kalau kita masukkan nilai mendekatinya ini ternyata terjadi pembagian dengan 0, berarti tidak bisa. Gitu. Artinya kita lakukan dulu manipulasi aljabar. Berarti kita faktorkan ya kan, pembilangnya berapa faktornya? X min 2 kali X plus 2. X plus 2. Ini X plus 2. X min 2. Gitu ya. Sehingga nilainya 2 plus 4. 4. Sekarang kelihatan nomor 8. Sama kalau kita masukkan T menuju min 7, maka akan terjadi pembagian dengan 0. Jadi yang kita lakukan adalah kita faktorkan ya kan. T faktorkan berapa? X plus 7. T T plus plus 7. 7. T T minus min 3. 3. Oke. Min 7 min 3. Min 10. 4. Min 10. 10. Nomor 9 gimana? Ingatlah dia ini pasti ada salah satu faktornya ini, ya kan? Ngeceknya paling mudah kan seperti itu. Pasti ada salah satu faktornya ini. Jadi yang paling cepat ya kita tetap harus lakukan apa? Corner dong. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ya kan? Berarti ini min 1 ya kan? Karena ini X plus 1, pasti salah satu akornya itu. 1, min 1, min 5, 5, 6, min 6. Itu kan 0. Kita udah dapat berarti faktornya adalah X min menuju min 1 dari X plus 1 dikali X kuadrat min 4. X plus, min 5X.
Ibu kok ngeliatnya di atas. X kuadrat min 5x plus 6 per X plus 1. Sehingga nilainya berapa? Menuju min 1 berarti min 1 kuadrat min 5 kali min 1 plus 6. 1 plus 5 plus 6 adalah 12. Plus 11. 12. Nomor 10 gimana? Faktorkan aja ya kan? Yang atas, karena kalau kita masukkan 0 jadi pembagian 0 berarti kita masukkan, kalau ini kuadrat berarti limitnya Ibu tulis dulu. Limitnya X menuju 0 berarti apa ini? X kuadrat plus 2X min 1. Ya kan? Benar nggak? Benar, Bu. Oke, kita coret. Itu berapa? 0 kuadrat tambah 2 kali 0 min 1 min sama. 1. Min 1. Min 1. Oke, mudah ya. Banyak contoh yang lain. Nanti dilihat sendiri. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu studi yang mendalam mengenai limit. Sekarang tadi kita lihat intuitif, baru meaningnya yang intuitif aja. Sekarang kita lihat gimana kalau yang precise, yang tepat gitu. Arti limit secara tepat, secara mendalam gitu. Untuk mengatakan bahwa limit X menuju C atau X mendekati C saat fx sama dengan L itu fx sama dengan L itu berarti bahwa untuk setiap epsilon yang diberikan, epsilon lebih dari 0, tidak peduli seberapa kecilnya akan ada delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga mutlak fx min L itu kurang dari epsilon. Asalkan mutlak dari X min C itu terletak antara 0 sampai delta. Yakni kita bisa tulis seperti ini. X min C, mutlak X min C terletak dari 0 pakai delta, maka mutlak dari fx min L itu kurang dari epsilon. Ini definisi limit secara tepat. Ya. Akan ada epsilon, berapapun kecil nilainya, dan akan punya delta, sehingga mutlak fx min L-nya pasti kurang dari epsilon. Asalkan mutlak dari X min C-nya terletak antara 0 dan delta. Nih, kita lihat contoh, tertutup ya. Tulisannya ini, limit X menuju 4 dari 3X min 7, ini maksudnya gitu. Ya. Dia ada dua, pertama preliminary analysis atau analisis pendahuluannya dulu, baru formal proof-nya, baru bukti formalnya. Nanti nggak perlu, kalau diminta membuktikan tidak perlu ditulis preliminary analysis dengan formal proof, langsung aja bisa gitu. Jadi di sini untuk epsilon adalah sebarang bilangan positif, kita harus bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga X min 4 tadi ya, X min 4 terletak antara 0 sampai delta, maka mutlak dari 3X min 7. Oh ini sama dengan 5, ini kita disuruh membuktikan seperti ini. Nah gitu ya. Sama dengan 5, itu berarti kita kurangi 5, tadi min L, kurang dari epsilon. Kita lihat nih pertidaksamaan di sisi kanan. Maka kalau kita sederhanakan min 7, min 5, min 12, kita kelompokkan karena menuju 4 tadi, berarti X min 4 nih. Atau kita sederhanakan lah bahasa ininya dari ke sini. 3, ini 3-nya kita keluarkan X min 4. Atau X min 4 itu epsilon per 3 ya kan, kita bagi sini. Kita ambil yang positifnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita memilih delta, yaitu deltanya berarti epsilon per 3. Nih, ini delta nih kan. Nih. Tentu saja sebarang delta apapun bisa dipakai. Baru kita ke formal proof-nya, bukti formalnya. Misalkan epsilonnya lebih dari 0 itu sudah diberikan, sudah diketahui, kita pilih deltanya epsilon per 3.
maka X min 4 mutlaknya akan terletak antara 0 sampai delta. Yang menyatakan secara tidak langsung bahwa 3X min 5, 3X min 7 min 5 sama dengan 3 ini, sama dengan ini, langkah ini tadi, ini akan kurang dari sama dengan 3 delta. Epsilon tadi kan, kalau ini tadi kan kurang dari epsilon. Epsilon itu adalah 3 delta nih. Kalau dari sini kan delta sama dengan epsilon per 3, berarti epsilon sama dengan 3 delta. Nah gitu. Sama dengan ini. Jadi sebenarnya dibulak-balik aja membuktikannya. Tapi terdiri dari analisis awalnya dengan bukti formalnya. Kalau kita baca rantai dari persamaan ini dan pertidaksamaan dari kiri ke kanan dan kita gunakan sifat transitif sama dengan dan kurang dari, kita bisa lihat nih bentuk ini sebenarnya kurang dari epsilon gitu. Nih kita membuktikan ini. Ya, kita dapatkan ini dalam bentuk delta, balikkan lagi deltanya supaya dapat epsilon lagi gitu. Ya, jadi sekarang kita bisa tahu aturan untuk memilih nilai delta pada Emily challenge ini ya. Ini ada challenge tadi di cerita awalnya tadi. Ini grafiknya nih. 3X min 7. Garis kan? Ini warna biru ini. Dia kalau dari 4 tuh mendekati 5 nih. Ya. Adalah garis dengan kemiringan atau gradien 3 di gambar 5. Kita bisa memaksa 3X min 7 untuk dekat ke 5. Karena kita memiliki, kita mau membuat X itu lebih dekat lagi. Dengan faktor sepertiganya dari 4. Nih gitu ya. Ini E/3-nya kan, ini sepertiganya nih. Kecilkan jadi dekat ke 4. Gitu. Oke, sekarang contoh lagi yang lain. Buktikan kalau limit itu sama dengan 5. Kita sama tadi. Berarti X min 2 ini harus kurang dari epsilon. Kita lihat untuk X tidak sama dengan 2 berarti kita lakukan pemfaktoran ya kan. Dicoret ini, tinggal ini dikurangi 5 epsilon per 2. Ya kan? Jadi epsilon kita per 2. Jadi epsilon adalah 2 delta. Gitu. Nih. Untuk yang ini, jadi kita membuktikan yang kiri untuk dapat yang kanan. Lihat ini. Pembuktiannya ini kan karena jika dan hanya jika nih. Jadi kita harus membuktikan bolak-balik. Pertama kita membuktikan yang kanan, dapat kiri. Nah, sekarang kita balik nih. Dari kanan ini dapat kiri, kiri harus dapat kanan. Nah nih, jadi ini sekarang yang kanannya membuktikan bahwa secara langsung seperti ini. Lagi dibuat seperti ini sama dengan 2 ini harus kurang dari 2 delta, yaitu epsilonnya tadi. Ya, epsilon. Nih. Ya, ikuti aja caranya. Cancelnya diperbolehkan. Dan X min 2 per X min 2 adalah 1 sepanjang X-nya tidak sama dengan 2. Oke. Berikutnya limit satu sisi. Bu, Yap. ini Bu, contoh ketiga tadi itu masih kurang jelas Bu. Yang mananya? Ini dari awalnya Bu, masih kurang ngerti. Ini rumus ini paham kan? Rumus yang ini ngerti? Iya Bu. Nah, kemudian kita buktikan yang ini dulu. Jadi kita buktikan yang kanan ini dulu. Nih, menyelesaikannya ya kita faktorkan ya kan? Kita faktorkan. Cara menyelesaikan ini itu kita faktorkan. Apakah boleh kalau kita samakan penyebut? Bisa, tapi rumit jadinya. Kan bisa diselesaikan seperti ini. Ini udah dapat 2X plus 1 dikurang 5. Sama aja dengan 2X berapa ini? Min 4 ya kan? Kalau kita kelompokkan menjadi 2 dikali X min 2. Kita perlu X min 2-nya ini aja loh, karena mau mendekati bentuk ini. Makanya tinggal X min 2 per epsilon per 2. Bagi aja epsilon per 2. Jadi kita dapatlah delta kita ini adalah epsilon per 2. Ya. Sekarang formal proof-nya.
Untuk epsilonnya yang lebih dari 0 sudah diketahui, kita pilih deltanya epsilon per 2. Maka untuk bentuk ini, nih, ya, kita secara tidak langsung artinya membuktikan ini juga, balik lagi ke sini juga jadinya. Sama lagi, ya kan, bentuknya tetap ini juga. Pasti akan kurang dari epsilon, ini pasti kurang dari epsilon. Ya, pasti akan kurang dari epsilon juga nih. Kalau ini tadi kurang dari deltanya, yang ini kurang dari epsilonnya. Sedangkan epsilon itu sendiri adalah kita tahu ya, itu 2 delta. Nih, bolak-balik aja ini menerjemahkannya. Paling yang kamu lakukan di sini adalah manipulasi aljabarnya aja. Ya. Tuh. Oke. Baik, Bu. Nanti lihat lagi ya, sambil dikerjakan beberapa latihan di buku juga banyak. Ini ada Ibu ambil 1-2 nanti. Oke. Sekarang kita lihat limit satu sisi. Kita tidak bisa memberikan banyak imajinasi untuk memberikan definisi E min delta pada sisi kiri dan kanan. Ini sekedar pemberitahu apa definisinya aja untuk limit sisi kanannya, limit kanannya. Ini berarti tidak ada mutlaknya karena di kanan positif nilainya, yang ini yang kurang dari delta. X min C kurang dari delta. Itu ya mirip juga definisinya. Nah, ini ada latihan nih. Ini sudah ada jawabannya beberapa yang udah Ibu kasih tahu. Kalau disuruh memberikan definisi epsilon deltanya gimana? Kalau T menuju A dari FT sama dengan M, berarti kita buat T menuju E, T dikurang A, itu antara 0 sampai delta, maka FT min M mutlaknya akan kurang dari epsilon. Berarti kalau ini apa? 0 kurang dari mutlak U min B, ya kan? Kurang dari delta, maka mutlak dari GU min L dikurang epsilon. Kurang dari. Ya kan? Berikutnya. ya, Bu. Nah, ini sama nih contoh yang tadi. Bagaimana kalau diminta buktikan dengan epsilon delta untuk setiap fakta limit ini. Nih, tadi Ibu bilang 0 X min A kurang dari delta, ya kan? Maka 2X min 1 min 1 kurang dari delta. Ya. Bukan pindah ruas ya. Ingat tadi rumusnya bahwa dia fx min L, bukannya jadi pindah ruas L-nya. Enggak, ini L. Jadi tinggal ikuti aja rumus ini. Jadi 2x min 1 min 1 kurang dari epsilon. Ya, kita selesaikan yang kanan ini. Yang kanan ini aja dulu. 2x min 1 plus 1 jadinya kurang dari epsilon, atau sama saja dengan 2x kurang dari epsilon. Pisahkan karena kita x menuju 0 nih. X menuju 0 ya x, x aja kan. X kurang 0 ya x kan. Gitu. Nih 2x kurang epsilon berarti mutlak x kita adalah epsilon per 2. Ini formal proofnya. Kita tahu nih delta kita epsilon per 2 yaitu epsilon adalah 2 delta. Kurang 0 terletak antara X min 0 sampai 0 sampai delta. Jadi balik lagi nih ke persamaan ini tadi yang kanan sekarang. Tetap yang kanan itu dari kanan dapat kiri, yang kiri untuk dapatkan kanan juga. Tapi mulainya dari kanan tetap. 2x min 1 min x1 ya 2x itu pasti kurang dari epsilon. Dan kita tahu epsilon itu tadi adalah 2 delta. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih, gimana nih? Berarti apa nih? 0 kurang dari X min 21 kurang dari delta. Sehingga apa? Mutlak dari 3X min 1 min 64 kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita lihat nih yang kanannya berarti apa? Kita lihat nih 3x min 1 min 1. Kita buka aja kurungnya aja langsung ya. Ya, kita langsung buka kurungnya aja. Baru pakai kurung. Oke. Berarti 3x min 1 plus
64 ya kan? 64. Nah, Ya, Bu. kurang dari epsilon. Berarti berapa nih? 3x plus 63. Plus 63. Kalau dikelompokkan Dari jadi 3X. berapa nih? Kalau dikelompokkan jadi apa nih? 3x ditambah 21. Plus Apa? 21. Ya, udah 21. tahu kan? Mendekati ini kan? Nah, kurang dari epsilon. Atau, ini sorry, ini harus kurung ini. Nah, ini kita kurungkan aja gini. Berarti x plus 21 akan kurang dari epsilon per 3. 3. Berarti delta kita adalah epsilon per 3 atau epsilon adalah 3 delta. Delta. Berarti delta sama dengan epsilon per 3, maka 0 akan terletak antara x plus 21, x min 21 maksudnya gitu ya, plus 21 itu min 21. Min, gitu kan, kurang dari delta. Oke. 3. Berarti apa? Kita balik lagi tadi. Ini lagi. 3x min 1 min 64. Sorry sebentar. Ini ada yang mau masuk nih. Bolak-balik ini. Mengganggu juga sebenarnya. 4 berarti jadinya sama dengan, kita langsung aja dapat ini ya, x plus 21 kurang dari epsilon tadi kan, kurang dari epsilon, dan epsilon itu adalah 3 delta ya kan, kurang dari Ya. oke. Udah kan? Mudah, Ya, cuma Bu. mudah, pembuktian itu cuma bolak-balik definisinya aja kok. Dari ini ke kini, selesaikan ininya, dari sini balik lagi untuk dapat yang ini gitu. Oke? Latihannya banyak kok di buku, nanti dilihat. Kalau ada waktu juga kita latihan, nanti Ibu jadwalkan. Ibu pokoknya ngelihat materi sana sudah Ibu bagi-bagi per subbab itu apa-apa saja yang harus pelajari. Oke? Nah, ini referensi tetap buku kita yang sama. Selamat belajar. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Misalnya kan tadi, misalnya soalnya kan limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat sama dengan 4. Nah, nanti dapat pertidaksamaan epsilonnya jadi x kurang 2 dikali x tambah 2, Bu. Nah, itu kan kalau misalnya dibagi sama-sama dibagi x plus 2, nanti dapatnya x min 2 lebih kecil dari epsilon per x plus 2 gitu, Bu. Nilai epsilonnya masih muat nilai x. Itu kalau diterusin gimana, Bu? Coba kita lihat sama-sama. Sini aja ya. Ini kalau membuktikan secara formal bahwa limit x menuju 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan berapa tadi? 4 ya? Ada ini, Bu, fungsinya x kuadrat cuman, Bu, sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 4. Oh, sorry. Dari mendekati berapa? Mendekati 2, Bu. Kuadrat. Kalau dibuktikan dengan cara yang epsilon dengan delta ini, Bu. Bisa nggak? Iya, Bu. Kalau kita buat berarti apa? Ada nggak bisa pembuktian seperti ini? Berarti kita pakai apa tadi? 0 kurang dari x min 2 kurang dari delta, maka apa? X kuadrat kurang 4. Ini tadi kurang dari epsilon ya? Iya, Bu. Betul nggak rumus Ibu tadi? Ya, betul. Aduh. Kalau kita buat ini gimana? Berarti x min 2. Oh, ini ada cara yang lain nih. Ada di contoh yang nggak Ibu masukkan. Banyak, ada.
Nanti ya, coba Ibu lihat di sini. Ada di buku parselnya. Ibu stop share. Ada di buku parselnya. Sebentar ya, Ibu cek bukunya. Ada bahasan itu ada seperti itu. Seingat Ibu semalam Ibu baca ada. Buku. Dia pakai pertidaksamaan segitiga. Dia pakai pertidaksamaan segitiga. Ada step lainnya. Buku kalkulus. Oke. Coba Ibu share screen sekarang. Buku kalkulusnya. Oke. Halaman 7. Sorry, halaman 1 ya. 69. Oke. Kelihatan ya? Ada kan di layar? Ada, Bu. Oke. Ini kalau nggak salah Ibu lihat seperti itu. Ada. Soalnya Ibu terlupa ya. Ibu bacanya di mana malah? Ada Ibu baca. Nih diantaranya seperti ini. MX plus B misalnya bentuk ini. Tadi kan seperti kamu bilang E kuadrat. Satu aja. Rasanya ada yang sama persis. Nah ini kalau ini yang bentuknya kuadrat seperti ini. Kan tidak dilakukan pembagian apapun. Langsung aja. Nah ini dia dapatnya seperti ini. Kamu bilang masih ada X-nya. Ya kan? Nih. Tidak sama persis. Nggak akan mungkin sama persis. Tapi coba ikuti contoh ini. Gitu maksud Ibu. Nih. X-3 bisa dibuat sekecil mungkin. Dan kita tahu bahwa X plus 4. Ya, jadi ini bisa dibuat sekecil mungkin. Karena ini kan menuju ini. Jadi bisa dibuat sekecil mungkin. X plus 4 akan mendekati 7. Akan sekitar nilainya 7. Oleh karena itu kita cari batas atasnya. Jadi kita pakai batas atas. Nih. Kita pakai batas atas untuk X plus 4. Ibu nggak bisa nyoret kalau di PDF. Pakai pensel tapi nggak bisa pensel yang ini. Nih. Untuk melakukan ini kita setuju bahwa deltanya kurang dari sama dengan 1. Kita pakai deltanya kurang dari sama dengan 1. Maka X-3 kurang dari delta menunjukkan bahwa nih 1 kurang 7. Coba. Nih coba. Siapa tadi yang nanya? Coba dicoba pakai contoh 6 ini. Kita lihat sama-sama nanti gimana hasilnya. Ya, ini formal proof-nya. Nih, ini yang C kuadrat nih. Ini juga ada nih. Pakai pertidaksamaan segitiga juga. Sama ini, pertidaksamaan segitiga. Jadi, kalau untuk pembuktian seperti itu, kita pakai pertidaksamaan segitiga. Cek di contoh 6 dan contoh 7. Nanti hari itu kita lihat segi sama-sama nih. Misalnya nih. Ini kita mimik, kita contoh nih. Ada delta lebih dari 0, pilih deltanya. Dia pakai minimum. Jadi kita pilih ini nih. Kalau kita lihat nih contoh ini dulu. Kita lihat contoh ini dulu. Biar sama-sama yakin. Nih contoh limit X menuju 3 dari ini. Kita mau menentukan delta lebih dari menemukan delta sedemikian batasannya ini sampai ini. Kita selesaikanlah ini ya kan. Dapatnya ini. Nah tadi kamu bilang sama kayak E kuadrat kita tadi ya kan. Jadi bentuknya seperti ini. Semuanya ada nilai X-nya. Faktor X-3 itu bisa dibuat sekecil mungkin. Kenapa kita milih X3? Karena ini X menuju 3. Jadi kita tahu X plus 4 akan sekitar nilainya 7. Gitu ya. Oleh karena itu kita cari batas atasnya. Jadi kita pakai batas atas untuk X plus 4. Untuk melakukan ini kita setuju dulu bahwa deltanya harus kurang dari sama dengan 1. Maka X-3 kurang dari delta
akan mengimplikasikan bahwa X plus 4 sama dengan X min 3 plus 7. 7 ya, nih. Nah, tadi nih yaitu X min 3 ini tadi kan kecil, kurang dari 1 ya. Untuk pertidaksamaannya tadi dibuat sekecil mungkin ya. Kurang dari 1 nih. Jadi kita ambil 1 batasnya. Ini kurang dari soalnya ya. 1/7. Jadi X plus 4 ini kurang dari 8 gitu. Nah, ini gambar 9-nya nih. Cara pembuktiannya kan seperti ini kalau dari pertidaksamaan apa namanya? Nilai mutlak. Kalau kurang dari delta, yaitu deltanya kurang dari sama dengan 1, berarti X antara apa namanya? Dibuka kurungnya. Ingat definisinya apa? Mutlak E kurang dari 1 berarti terletak antara 0 min 1 sampai 1. Bukan? Nah nih, Ibu coba perlihatkan annotate. Oh ya ini. Nih, jadi kalau kita buka berarti min 1 kurang dari, aduh susah banget pakai ini itu. Pakai pen dari sini susah. Ibu stop share dulu. Ingat tadi X min 3 kurang 1 dari mana dapatnya, Ibu share pakai ini whiteboard. Jadi kelihatan ya, X min 3 kurang dari 1 kan menurut definisi dari apa namanya mutlak berarti min 1 kurang dari X min 3 kurang dari 1 berarti berapa? Ditambah 3 semuanya berarti 2 kurang dari X kurang dari 4. Gitu ya, itu asalnya. Dapatnya nilainya batasannya antara 2 sampai 4. Oke, kita kembali lagi ke layar kita tadi, parcel tadi. Nih, dapat ini. Ini dapat yang atas ini. Kalau kita kalikan semuanya dengan, kita tambahkan semuanya dengan berapa nih? 4 gitu ya. Ini jadi 8, ini X plus 4. Kenapa tambah 4 ya? Karena kita mau deketin yang ini tadi nih. Nih, yang X plus 4. Kita buat seperti ini. Ini caranya gitu. Nih X plus 4. Berarti X plus 4-nya kurang dari 8. Bisa seperti ini. Kenapa tadi 1 nih? Kita agree gitu. Kita buat bahwa deltanya kurang dari sama dengan 1. Delta yang cukup kecil tadi. Jadi kurang dari 8. Jadi caranya bisa pakai yang triangle ini ataupun caranya pakai yang ini loh, maksudnya gitu. Jadi kita perlukan bahwa deltanya adalah epsilon per 8. Ya kan? Tadi nih epsilon per 8. Maka hasil kali X plus 4 dengan X min 3 akan kurang dari epsilon. Sekarang formal proof-nya, epsilonnya lebih dari 0. Kita pilih minimum dari 1 atau epsilon per 8. Minimumnya kan 1 nih tadi. Yakni pilih delta lebih kecil dari 1 dan epsilon per 8. Lebih kecil dari 2 ini. Maka terletak antara ini dengan ini mengimplikasikan bahwa bentuk ini kurang dari 8. Ya, ini kan. Pasti kurang dari 8 dari epsilon per 8. Epsilon per 8 adalah delta. Itu epsilon. Ya. Nanti kamu coba sendiri. Tunjukkan ke Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya ini. E kuadrat sama dengan C kuadrat. Mirip dengan yang tadi. Ya kan? Tadi apa contohnya? X kuadrat sama dengan 4. 2 kuadrat. Ya kan? Buktikan bahwa limit X menuju 2 dari X kuadrat sama dengan 4. Atau 2 kuadrat. Nah, sama nih contohnya nih. Contohnya mirip contoh 6. Kita misalkan epsilon lebih dari 0. Pilih deltanya 1,1 antara epsilon 1 plus 2C. Ini rumusannya. Ini langsung aja dibuatnya rumus seperti ini. Kalau soalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya E kuadrat sama dengan 9, E kuadrat sama dengan 4, X kuadrat sama dengan berapa? 16 dan seterusnya. Asal menuju C. Maka untuk ini, nih. Nah ini kan tadi bentuknya seperti ini.
X min C plus 2C, gitu ya. X min C plus 2C dikali X min C. Pakai rumusan ini aja. Menurut pertidaksamaan ini apa namanya? Triangle inequality, pertidaksamaan segitiga. Ini tuh adalah ada pernya ya, lupa Ibu. Bukan apa ininya nih. Ya. Nih. Jadi kurang dari S1 plus ini kurang dari epsilon. Ini dia ditunjukkannya analisis. Coba. Sekarang tugasnya kamu coba sendiri. Tunjukkan keyboard hari Kamis. Nanti kita bahas sama-sama. Oke? Oke. Halo. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, dicoba ya. Oke, Bu. Dicoba. Nanti kita lihat sama-sama Ya, Baik, Bu. hasilnya seperti apa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Agak sedikit tricky, terutama bentuk-bentuk yang seperti itu tadi. Kalau bentuk dengan pembagian, kita cepat pahamnya, atau tadi bentuk yang apa namanya linier, sudah paham ya maksud Ibu. Nah, sekarang kalau bertemu dengan bentuk-bentuk seperti itu, nanti kita cek sama-sama. Oke? Ya, Ibu leave it, Ibu tinggalkan dulu untuk kalian berpikir sendiri dulu. Jangan langsung dikasih tahu dong. Gitu maksud Ibu ya. Siapa tadi yang nanya? Suaranya Ibu kenal, selalu menjawab kalau Ibu bahas soal. Saya, Bu. Oh, oke, yoga. Oke, yoga ya. Dicoba dulu ya. Iya, Bu. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah kita dulu. Nanti dicek lagi materinya. Hari Jumat kita lanjutkan materi limitnya yang lain. Oke, mencukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.